Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, kita kembali bertemu pada mata kuliah fikih dakwah dan sebagai kelanjutan dari pertemuan kemarin, pada pertemuan kali ini kita akan membahas fikih prioritas. Teman-teman mahasiswa yang kami banggakan bahwa seorang dai selain harus memahami dasar-dasar keislaman dan ilmu-ilmu keislaman secara umum, juga perlu harus memahami 6 jenis fikih, yaitu fikih prioritas atau fikih awaliyat, fikih ikhtilaf atau fikih perbedaan pendapat, fikih realitas atau fikih wayah, fikih minoritas atau fikih aqdiyat, fikih muwazanat atau fikih perimbangan, dan fikih maqasid atau fikih yang berbicara tentang tujuan-tujuan syariat. Harapannya dengan memahami 6 macam fikih ini, dakwah yang dilakukan lebih efektif dan berdampak pada perubahan umat, perubahan ke posisi lebih baik tentu saja ya, ke kondisi lebih baik. Lalu mengapa seorang dai harus memahami fikih prioritas? Mengapa fikih prioritas? Mengapa perlu ada yang namanya fikih prioritas atau fikih aulawiyah? Pertama, melihat realita yang ada di tengah-tengah masyarakat, sekarang ini kita lihat bersama bahwa tempat ibadah megah dibangun, tapi orang-orang beribadah justru berkurang. Kalau kita lihat di desa-desa itu masjid-masjid sudah megah-megah. Jarang ada masjid jelek. Kalaupun kurang bagus sedikit juga langsung dibangun dengan megah. Ini contoh masjid di desa ya, di kawasan Sumatera Indragiri Hilir ya. Ini juga masjid desa. Masjid-masjid desa, tingkat desa itu sudah megah-megah. Tetapi di saat yang sama, survei Al-Fara Institute pada tahun 2019 justru menunjukkan bahwa intensitas orang beribadah itu kurang. Di Indonesia ini hanya sekitar kurang dari 40% umat Islam yang melaksanakan sholat 5 waktu secara rutin. Artinya orientasi dakwah harus perlu digeser dari membangun tempat ibadah ke membangun orang untuk beribadah. Realita yang kedua, di tengah-tengah atau bahkan di sekitar masjid-masjid yang megah itu masih terdapat kemiskinan ekstrim. Padahal setiap Jumat diumumkan di masjid bahwa masjid itu punya nominal infak yang sangat besar. Tetapi kekayaan masjid itu kurang berdampak pada warga sekitar. Ini contohnya. Ini contoh rumah tangga yang dengan kemiskinan ekstrim yang rumahnya tepat di depan sebuah masjid. Ini foto saya ketika sedang survei KIP di salah satu rumah warga tepat di depan masjid yang cukup megah dengan nilai kas yang tinggi. Kondisi yang kedua, mengapa perlu fikih prioritas? Aktivitas keagamaan itu kurang berdampak pada kehidupan sosial. Orang beribadah rutin tetapi secara sosial kurang baik. Hubungan sosial dengan tetangga, dengan masyarakat secara umum kurang baik. Kemudian, umat Islam secara umum itu unggul secara demografis di Indonesia ini. Tetapi secara kualitas, secara prestasi masih relatif kalah. Kalau kita lihat sekolah-sekolah unggulan itu banyak yang berbasis non-muslim. Prestasi-prestasi di berbagai bidang juga banyak disumbangkan justru oleh non-muslim.
di dunia secara umum. Kalau di Indonesia mungkin masih banyak ya. Ini gambar. Kenapa setiap hari kau selalu nongkrong di belakangku? Kata jawabnya, aku menunggu hasil penelitianmu, nanti aku cocokkan dengan kitabku. Ini kondisi umat Muslim saat ini. Lalu apa problemnya? Apakah sentuhan dakwah kurang? Apakah intensitas dakwah kurang? Nah, menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi, kondisi seperti itu bukan karena aktivitas dakwah kurang. Nyatanya kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, aktivitas dakwah, program-program dakwah, kegiatan dakwah itu selalu meriah. Menghabiskan ratusan juta, menghabiskan dana ratusan juta hingga miliaran. Hampir setiap hari ada aktivitas dakwah ya, entah berbentuk pengajian, selawatan, atau bentuk apapun. Tetapi agar aktivitas dakwah tersebut berdampak pada perbaikan kehidupan umat Islam, maka seorang dai perlu berpikir untuk menggeser prioritas dakwahnya menjadi lebih substantif. Untuk itulah perlu diberikan pemahaman tentang fikih prioritas. Fikih prioritas itu fikih aulawiyat ya. Pokok dari fikih prioritas adalah meletakkan segala sesuatu pada peringkatnya dengan adil. Dari segi hukum, nilai dan pelaksanaannya ya. Dari yang sangat penting, penting dan tidak penting. Lakukan aktivitas dakwah yang sangat penting dan berdampak pada kehidupan sosial, gak cuma kehidupan pribadi, gak cuma kehidupan pribadi si dai, tapi berdampak pada kehidupan sosial masyarakat yang didakwai atau mad'u ya. Apa saja nilai-nilai atau prinsip-prinsip fikih prioritas menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi sebagai salah satu orang atau pelopor dari kajian fikih prioritas? Pertama, dakwah harus memprioritaskan kualitas atas kuantitas. Contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, dalam beribadah, sedikit tapi khusyuk itu lebih baik daripada banyak tapi tidak khusyuk pikiran kemana-mana. Dalam konteks demografis, anak sedikit tapi berkualitas itu lebih baik dibanding anak banyak tapi menjadi beban. Nah, di kalangan umat Islam itu masih kuat keyakinan banyak anak, banyak rezeki tanpa memikirkan bagaimana tanggung jawab terhadap pendidikan anak tersebut. Kemudian yang kedua, memprioritaskan ilmu atas amal. Nyatanya realitanya tema-tema dakwah itu lebih banyak berkisar pada fadhailul amal, pada amal, pada keutamaan amal ini, tetapi justru mengabaikan fikih dasar. Fikih-fikih dasar yang mestinya dimengerti terkadang malah tidak diajarkan, yang diajarkan hanya fadhailul amal saja. Program dakwah lebih berorientasi ritual dibanding keilmuan. Program-program dakwah entah dalam bentuk pengajian, dalam bentuk apapun itu orientasinya ritual, bukan keilmuan. Yang keilmuan relatif sedikit. Anggaran acara seremonial lebih besar dari anggaran pendidikan. Untuk mengundang dai kondang yang besar, menyelenggarakan pengajian besar, masyarakat rela didorong oleh dai atau tokoh setempat rela mengeluarkan dana hingga ratusan juta untuk acara seremonial yang selesai dalam semalam. Tapi untuk perbaikan pendidikan keagamaan di desa, di kampung terkadang kurang peduli. Untuk SPP Madin saja masih banyak yang nunggak. Kesejahteraan Ustadz Madrasah di kampung juga seringkali diabaikan. Ini namanya tidak memprioritaskan ilmu atas amal. Yang ketiga, memprioritaskan amal yang kontinu dibanding amal yang terputus. Aplikasi dalam dakwahnya bahwa memberdayakan itu lebih baik dibanding menyantuni. Jika selama ini program dakwah lebih berorientasi santunan, maka akan lebih baik kalau digeser ke pemberdayaan. Wakaf lebih baik dibanding sedekah tunai. Jika orientasi dakwah selama ini lebih banyak mendorong masyarakat untuk memberikan sedekah secara tunai, akan lebih baik kalau kemudian digeser ke wakaf. Kemudian memprioritaskan amal yang luas kemanfaatannya atas amal yang kurang luas kemanfaatannya. Contohnya, program sosial mestinya lebih luas manfaatnya dibanding ritual individu. Artinya orientasi dakwah harus perlu digeser ke program-program yang bermanfaat secara sosial dibanding hanya berkisar pada ritual individu. Saya kira itu teman-teman prinsip
dalam fikih prioritas dan implementasinya dalam dakwah. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya saya share untuk dapat dibaca sendiri dan dicarikan aplikasinya dalam ranah sosial masyarakat. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.